Shalom warga kerajaan, tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey, karena tema kita adalah Discipline Your Mind. Kita tahu pertempuran itu ada di pikiran kita, ya. Kita tahu jiwa itu punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai di Taman Getsemani ketika dia menundukkan kehendak pribadinya kepada kehendak Sang Bapa. Sow a thought, ketika kamu menaburkan satu pikiran, hati-hati apa yang masuk di sini. Karena begitu banyak sekarang ini masukan yang benar, tidak benar, setengah benar. Pastikan sesuainya sejalan dengan firman Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus to discern, untuk membedakan. Akibat menabur satu pikiran, kita akan melakukan lakukan apa yang dipikirkan oleh kita. Sebab right believing menimbulkan right action, ya. Nah, right action menimbulkan right result. Kemudian ketika kita bertindak lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Dan sow a habit and reap a character. Yang paling berat, sow a character, reap a destiny. Tujuan hidup kita, setirnya ada di sini. Lidah itu seperti kemudi. Lidah itu seperti kapal itu, meskipun besar, cuma dikendalikan oleh the rudder yang di belakang itu. Dan itu adalah lidah kita. Kita diberikan kompas, yaitu Roh Kudus dalam kita. Kita diberikan peta dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang di kepala kita. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Perkataan disiplin berasal dari disciple. Kita kan muridnya Tuhan, loh. Saudara bayangkan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Dengan gagahnya, dengan urapan Tuhan. Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Diberkatilah engkau Simon Baryona, sebab bukan yaitu dunia atau siapapun, tapi Bapa yang memberikan kepadamu. It's a revelation. Tapi ketika Yesus mengatakan dia akan diserahkan pada orang berdosa, akan dianiaya, disiksa dan dibunuh, mendadak si Simon Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Itu pikiran manusia. Simpati tapi dari manusia. Dan apa yang dilakukan Kristus? Dia menengking Simon Petrus. Dan dia berkata itu yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Tuhan. Hati-hati. So, sekali lagi saudaraku, hati-hati yang kita pikirkan. Kalau ketika seorang suami memikirkan wanita lain, cuma memikirkan kok Pak kan tidak berdosa, cuma membayangkan, nah itu celakanya. Ketika kamu berpikir, kamu akan bertindak. Ketika kamu mengucapkannya, kamu akan melakukannya. Orang membunuh ketika dia mulai berkata, aku benci kamu, aku bunuh kamu. Dan dia akan bertindak. Sebab lidah ini adalah seperti kemudi daripada kapal hidup kita ini. Kemudian saudaraku, kalau kita lakukan berulang-ulang, habit itu, Pak Roni sering menceritakannya, adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kemudian menjadi karakter, dan karakter we will reap our destiny. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat kita guard our mind, ya, menjaga-jaga dengan apa yang masuk pada pikiran kita. Salah satunya adalah bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab dunia ini mencoba melemahkan kita. Bayangkan aja berselingkuh dibilang marital problem. Bayangkan itu. Segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu dari Tuhan. It may be good but not from God. Hati-hati saudara, ya. God bless you. Discipline your mind. God bless you. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, bersama Yesus pasti luar biasa. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Discipline the Mind. Bisa ditampilkan? Discipline the Mind. Bahasa Indonesianya adalah apa? Mendisiplin pikiran. Saya mau bertanya, mendisiplin pikiran itu tugasnya Tuhan atau tugasnya kita? Siapa? Tugas kita. Betul.
Walaupun demikian, itu tugas kita. Kita tidak akan bisa pernah melakukannya secara maksimal tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa Tuhan intervensi atau tanpa campur tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita bisa mendisiplin pikiran kita? Sekali lagi sebagai orang percaya kita kembali lagi. Bahwa kita membutuhkan firman Tuhan. Kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Next. Jadi disiplin pikiran itu memang murni tugas kita. Tetapi sekali lagi kita tidak dapat melakukannya secara maksimal tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kita butuh firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita tahu bahwa semua manusia itu memiliki organ tubuh yang sangat penting yang disebut otak. Fungsinya apa? Karena ini adalah organ yang penting, fungsinya juga penting. Karena bersama dengan saraf tulang belakang, kita perhatikan ya dari otak kemudian menuju saraf tulang belakang itu, otak ini berperan sebagai pusat kendali tubuh. Jadi pusatnya di mana? Di otak. Dan menyusun sistem saraf pusat. Kemudian lewat saraf ini akan terhubung dengan yang namanya sistem saraf tepi ya ke seluruh tubuh, dan lewat saraf itu yang akan memampukan manusia melakukan aktivitas. Kalau kita berjalan, kita bisa berkata-kata, tadi kita memuji Tuhan sambil melambaikan tangan, kita bisa berbicara, bahkan bernafas, makan dan minum, itu semuanya dimulai dari otak. Amin. Oke, saya lanjut. Otak kita itu ada otak kiri, ada otak kanan. Dan saat pagi hari ini kita akan banyak berbicara mengenai otak kiri. Baik, otak kiri itu bekerja dalam tugas-tugas yang melibatkan pertama itu adalah logika. Ke Surabaya, waktu tempuhnya 1 jam 30 menit. Kalau kita berangkat jam 8:30, sampai di Surabaya jam berapa? 10. Itu logika. Kalau di tangan kiri saya ada 50.000, tangan kanan saya ada 100.000, kita pilih yang mana? 100.000. Kenapa? Lebih banyak, lebih besar. Itu logika. Kalau saya punya gula kapuk 1 kilo, dan saya punya emas 1 kilo, berat mana? Sama atau lebih berat emas? Itu logika. Oke, bisa menangkap? Itu bekerjanya di otak kiri. Yang kedua, bahasa. Bahasa itu kita bisa menghafal, kita bisa mengingat kata-kata, bahasa Inggrisnya vocabularies. Kemudian dari kata-kata kita bisa menyusun kalimat yang baik, dan kemudian kita bisa berkomunikasi dengan selaras. Suatu saat El, cucu saya itu, dia lagi makan kue diberikan istri saya yang ada krimnya. Kemudian dia berkata, El tidak mau makan kue yang ada krimnya, nanti gulanya naik. Saya dengarkan apa yang dikatakan, kemudian ternyata selama ini kalau istri saya memberikan makanan misalnya, saya selalu katakan, jangan yang manis-manis, nanti gulanya naik. Nanti makannya terlalu banyak, saya katakan, jangan banyak-banyak, nanti kalau saya makan gulanya naik. Ingat loh ya, kata-kata itu direkam di otak kiri sama si L, dia susun kalimat itu, kemudian dia berkomunikasi. Itu yang kedua, bahasa. Dan yang selanjutnya adalah pemikiran analitis atau menganalisa. Dengan gaji 5 juta, dalam waktu 10 tahun, orang tidak bisa membeli rumah 1 M. Kita mulai menganalisa, 5 juta berarti 1 tahun berapa? Kali 12, 60 juta. 60 juta 10 tahun berarti 600 juta, belum 1 M.
Kemudian kalau sudah 1 M, kan sudah 10 tahun, harga rumah 1 M sudah 5 M. Kalau sanggup, katanya Pak Andreas, mungkin itu warisan. Betul ya? Kalau sanggup membeli. Atau mungkin dikasih seseorang. Kalau tidak dia korupsi. Betul? Atau menang judi online. Kita mulai menang lotre ya. Jadi kita mulai menganalisa. Itu tugasnya otak kiri. Jadi sangat berfungsi untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa atau logika. Dan sesuai dengan fungsinya, maka otak kiri kita akan menuntut yang namanya bukti, fakta, data, pengalaman, kenyataan, realitas, apalagi segala sesuatu yang masuk akal, yang tidak masuk akal akan ditolak. Sampai di sini. Mempertanyakan Tuhan. Bedakan antara bertanya dan mempertanyakan. Ya, kalau bertanya, ya kita inginkan jawaban dari Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menikah dengan si A, boleh enggak? Nah, itu kita bertanya. Tuhan, saya sudah punya uang sekian, nanti saya mau beli rumah. Rumahnya enaknya di mana ya Tuhan ya? Tuhan tunjukkan. Saya sudah apply pekerjaan di mana-mana, diterima semua. Tuhan, saya harus memilih yang mana. Kita bertanya kepada Tuhan dan meminta jawaban yang sebenarnya tanpa tendensi apa-apa. Beda dengan mempertanyakan. Mempertanyakan Tuhan itu pertanyaan yang tidak tulus. Pertanyaan yang di dalamnya itu mengandung keraguan. Tidak mempercayai Tuhan. Kadang kecewa, nggak puas. Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Sekali lagi, kalau yang mempertanyakan Tuhan itu kerjanya otak kiri atau kanan? Kiri. Kan logika toh? Katanya mau ditolong, mana buktinya? Saya sakit Tuhan, sudah berdoa, kok gak sembuh-sembuh? Mana janjimu Tuhan? Mana buktinya? Katanya akan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Ternyata kehidupan saya cuma biasa-biasa saja. Minta bukti dari Tuhan, menuntut Tuhan bekerja dengan cara-cara yang dikehendakinya. Itu dari otak kiri. Apakah saudara di tempat ini ada yang sering mempertanyakan Tuhan? Ada? Gak ada, luar biasa. Oh luar biasa loh kalau gak ada. Gak ada yang ngaku, beda lagi ya. Kalau kita sering mempertanyakan Tuhan, itu tandanya kita telah salah menggunakan fungsi otak kiri kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Salah sudah. Menggunakan fungsi otak kiri dengan cara keliru. Karena begini, otak kiri kita tidak akan pernah memikirkan sesuatu yang adikodrati. Tidak dapat memikirkan sesuatu yang melampaui nalar dan mujizat dianggap segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu otak kiri. Sekali lagi, yang otak kiri semuanya harus nyata, harus terbukti, ada alasan, ada apalagi ada harus masuk logika, masuk akal dan sesuatu yang memungkinkan. Ada seorang profesor, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada mujizat. Kemudian suatu saat dia berjalan-jalan di tepi pantai dan dia sedang melihat ada seorang anak sedang menggali sebuah lubang di pasir. Cukup besar lubangnya. Kemudian dia mengambil timba, mengambil air laut, masukkan ke lubang itu. Beberapa kali dia lakukan itu, kemudian profesor bertanya, "Nak, kamu ngapain?" "Saya ini sedang mengisi air laut ke dalam lubang ini. Dan saya berencana untuk memasukkan semua air laut ke dalam lubang itu." Kemudian tersadar si profesor itu. Iya ya, otak saya ini kecil sekali. Bagaimana saya bisa mengerti Allah secara sempurna? Bagaimana saya bisa mengerti kehendaknya? Bagaimana saya bisa menyaksikan mujizatnya hanya dengan pikiran saya? Sekarang saya mau bertanya,
Jika demikian, apakah kita tidak perlu menggunakan otak kiri kita? Perlu nggak? Perlu. Tentu saja tidak demikian. Kita perlu. Sebab kenapa? Ternyata otak kiri kita itu bisa digunakan. Karena itu logika. Yang pertama adalah membandingkan kuasa Tuhan dengan kekuatan manusia. Itu fungsi dari otak apa? Kiri. Karena kan logika. Iya ya, siapa yang bisa melawan alam ciptaan Tuhan? Dalam sekejap. Masih ingat kejadian tsunami di Aceh? Berapa orang yang mati? Kan berarti ada satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Nah ini otak kiri. Kemudian ada orang-orang yang menghujat Tuhan. Dalam waktu singkat diringkes sama Tuhan. Iya ya. Nah ini membandingkan kuasa Tuhan dengan kekuatan manusia. Yang kedua, memberikan konfirmasi bahwa ada hal-hal yang di luar nalar manusia dan melebihi kapasitas manusia. Alam semesta ini sampai sekarang masih menjadi misteri loh. Sampai sekarang masih belum terpecahkan. Siapa di balik semua itu? Darah, siapa yang bisa menciptakan darah? Enggak ada sampai sekarang. Berarti ada pribadi yang melebihi kapasitas manusia. Manusia kalau mati kemana? Kok bisa mati? Itu merupakan pertimbangan-pertimbangan dari otak kiri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya tekankan, itu menjadi toolbox untuk menampung firman Tuhan. Saya sering berbicara menampung firman Tuhan di toolbox, yaitu di pikiran kita. Saat pagi hari ini saya akan jelaskan secara detail. Perhatikan baik-baik. Selama ini ya kita cuma ya ada toolbox di pikiran kita. Cara kerjanya seperti apa? Kosakata ditempatkan Tuhan itu di otak kiri kita. Jadi otak kita itu mampu menampung bahasa dengan tidak terbatas. Karena itu firman Tuhan bisa kita hafal, kita isikan di memori di otak kiri kita. Semakin banyak firman Tuhan yang kita isi, kita hafal, semakin bagus dan kuat fungsi daripada prefrontal cortex. Yang merah, yang di depan itu. Perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan. Otak manusia ada otak kiri dan otak kanan. Sedangkan prefrontal cortex itu ada di depannya otak kiri dan otak kanan. Fungsinya apa? Ternyata prefrontal cortex itu menyeberangkan, jadi seperti jembatan, prefrontal cortex itu seperti jembatan, jadi otak kanan dan otak kiri itu tidak pernah selaras. Karena satu logika, satunya perasaan. Untuk menyeberangkan maka dibutuhkan yang namanya prefrontal cortex. Seperti jembatan. Oke, bisa menangkap. Ketika firman Tuhan itu masuk ke otak kiri kita, itu jadi logos. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Perlu diseberangkan ke otak kanan. Ya. Di Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbulnya dari otak kiri atau kanan? Otak mana? Kiri atau kanan? Pertama kita dengar firman Tuhan itu dari masuk ke otak kiri, diseberangkan lewat prefrontal cortex itu oleh Roh Kudus menuju otak kanan yang logos itu akan menjadi rema. Bisa menangkap sampai di sini. Jadi kalau kita mengerti pengetahuan ini, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Otak kiri kanan diciptakan Tuhan, prefrontal cortex itu semuanya punya fungsi. Firman Tuhan di otak kiri diseberangkan oleh prefrontal cortex dan itu butuh yang namanya pertolongan daripada Roh Kudus, diseberangkan menggunakan ayat firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, yang pernah kita hafal di otak kiri kita ke otak kanan, maka akan timbul yang namanya iman, timbul yang namanya pengharapan, timbul yang namanya kasih di otak kanan kita.
Dan Roh Kudus akan memampukan kita melakukan. Ada jawaban, ada solusi, ada kekuatan, ada penghiburan untuk menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Penting gak firman Tuhan? Penting. Penting gak peran dari Roh Kudus? Penting. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita yang saat pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita serius dengan otak kita. Oleh sebab itu, isi otak kiri kita itu dengan firman Tuhan. Dengan nilai-nilai kebenaran. Perbendaharaan kata-kata yang membangun dan menguatkan. Kata-kata apresiasi. Pernyataan yang benar. Sekali lagi saya mau katakan. Ya, kita kan sering toh melihat anak-anak tiba-tiba nggak ada yang mengajarkan sebuah kata-kata. Tiba-tiba di rumah dia bisa mengatakan kata-kata, bahkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari otak kiri, kemudian diseberangkan. Bukan oleh Roh Kudus tetapi oleh keinginan dirinya sendiri, kemampuan yang ada padanya. Dan itu terekspos ketika dia ada di rumah. Teringat lagi otak kanannya bekerja, muncullah sesuatu perbuatan yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang ya kurang pantas. Seperti itu cara kerjanya. Isi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran. Kata-kata yang baik. Kata-kata penghargaan. Pernyataan-pernyataan yang benar, yang baik. Bukan gosip-gosip yang merusak pikiran kita. Makanya firman Tuhan berkata, ayo saudara-saudaraku, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada dasarnya. Mulai sekarang hapus kata-kata buruk, hapus pikiran-pikiran negatif dari otak kiri kita. Asumsi-asumsi negatif, pikiran-pikiran negatif terhadap sesama kita, terhadap Tuhan. Termasuk yang pernah disampaikan oleh Filemon, pikiran-pikiran cabul, pornografi, itu ada di pikiran kita. Apalagi pikiran yang mencari keuntungan diri sendiri, isinya iri hati, mau menjatuhkan orang lain, insecure. Hapus semua itu sebab itu tidak berkenan kepada Allah dan kita perlu darah Yesus kalau ada sesuatu yang negatif di dalam pikiran kita. Darah Yesus menguduskan, kemudian kita perlu firman Tuhan yang murni dan kita butuh tuntunan daripada Roh Kudus. Secara cepat saja apa yang saya sampaikan bisa ditangkap? Bisa ya. Oleh sebab itu kita pergunakan pikiran kita. Otak kiri dan otak kanan itu dengan benar. Karena itu diciptakan Tuhan, dipercayakan kepada kita dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikannya. Dan saat pagi hari ini, sesuai dengan tema, ada pesan Tuhan bagi kita semua, mendisiplin pikiran kita setelah kita mengetahui dasar atau pengetahuan tentang pikiran. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, kami menundukkan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam terjemahan lain disebut pikiran ditundukkan, didisiplin dan menjadi taat kepada Kristus. Dan ya men, saya rindu setiap daripada kita yang sudah mengerti dasar pengetahuan tentang pikiran, kita akan mendisiplin pikiran kita. Dan pada saat pagi hari ini ada 3 hal. Memang medan perang terus besar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arifin tadi, ada di dalam mana? Dalam pikiran kita. Rasul Paulus berkata bahwa pergumulan yang terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita, itu ada di dalam pikiran kita.
Iblis itu berperang nyerangnya pikiran kita. Di mana di sana ada perasaan, keyakinan, opini, otak kiri dan otak kanan untuk melawan pengetahuan akan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo di medan perang itu kita harus memenangkan. Dan yang kedua, kita harus memiliki strategi, siasat. Yang kedua itu senjata. Dan selanjutnya adalah benteng atau kubu pertahanan. Yang pertama, disiplin the mind. Yang pertama, kita sudah tahu kita sanggup loh mendisiplin pikiran kita. Dan pada saat pagi hari ini tiga hal yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Dan ini adalah pesan firman Tuhan. Yang pertama, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Poin yang pertama adalah, sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah berjuang secara duniawi. Yang mengerti katakan amin. Apa itu duniawi? Di dalam Mazmur 9 ayat 8, di sana dikatakan dialah yang menghakimi dunia. Dunia di sini itu berbicara mengenai atau merujuk kepada orang-orang fasik. Jadi cara duniawi itu merujuk kepada orang-orang fasik dengan prinsip-prinsip atau cara-cara mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu cara dunia. Prinsip-prinsip menghasilkan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Manusia itu cenderung melakukan segala sesuatu dengan cara duniawi. Ya atau tidak? Bahkan orang percaya pun. Kenapa? Karena sebelum dipindahkan kepada terang, budaya kita itu budaya kegelapan. Budaya dunia. Nah, untuk hidup di dalam terang, maka kita harus mendisiplin pikiran kita sebagai suatu proses. Meninggalkan cara kegelapan dan mengenakan budaya baru, yaitu budaya kerajaan Allah. Salah satunya yang kita pelajari saat pagi hari ini adalah tidak berjuang secara duniawi. Tidak melakukan segala sesuatu dengan cara-cara dunia, yaitu menggunakan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kehendak Allah. Masih ingat narasi di dalam Kejadian 16? Ya, saya tidak baca ayat-ayatnya. Waktu itu Abraham usia 75, belum memiliki anak. Ya, Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan lahir dari Sarai. Nunggunya 10 tahun. Belum lahir-lahir. Gak sabar. Kemudian Sarai memberikan siapa? Hagar kepada Abraham. Usia 86, 11 tahun kemudian, ia mendapatkan seorang putra yang bernama Ismail. Abraham berhasil mempunyai seorang anak? Berhasil? Berhasil gak? Ya, punya anak namanya Ismail. Pertanyaan saya, apakah itu cara Tuhan atau cara manusia, cara duniawi? Itu cara duniawi. Kita boleh berkata, sepertinya Abraham berhasil ya. Dia berhasil melakukan sesuatu dengan cara dunia, dia berhasil. Akhirnya dia memiliki seorang anak walaupun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ingat, segala sesuatu atau cara-cara duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ketika kita melakukannya, pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Amin. Amin. Kok ngeri mau jawab amin. Segala sesuatu atau cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau cara duniawi, ketika kita melakukannya, mungkin ada hasilnya, tetapi ada konsekuensi yang harus kita terima. Apa konsekuensi yang harus diterima oleh Abraham? Yang pertama, ia harus mengusir Ismail anaknya dan Hagar selirnya. Kira-kira sedih gak anaknya diusir? Sedih, itu yang pertama. Di sisi lain, karena Ismail sudah tidak lagi bersama-sama dengan Abraham, sudah diusir toh? Maka apa yang terjadi? Ismail kehilangan. Ismail tidak memiliki figur seorang ayah.
figur seorang bapa yang baik. Dan apa jadinya Ismail? Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Dia tidak mengikuti cara Tuhan. Tetapi cara duniawi, cara manusia. Berhasil memiliki anak, iya. Tetapi konsekuensinya dia harus mengusir Ismail bersama dengan Hagar. Dan yang kedua, di sisi lain, Ismail tidak memiliki figur seorang bapa. Dan apa yang terjadi? Langsung saja, seorang laki-laki, Ismail itu, yang lakunya seperti keledai liar. Mau punya anak yang lakunya seperti keledai liar, mau? Mau coba angkat tangan. Keledai saja orang sudah nggak mau, apalagi keledai liar. Karena kenapa? Dengan jelas Hosea 8 ayat 9 di dalam terjemahan BIMK, sifatnya itu membangkang, keras kepala, kuarape dewe. Loh, benar loh ini. Jadi saat pagi hari ini, tanam di otak kiri kita. Jangan melakukan segala sesuatu dengan cara duniawi. Kok nggak ada aminnya? Mulai sekarang, tanamkan di otak kiri kita, kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan cara duniawi. Biar nanti diseberangkan oleh Roh Kudus. Ketika kita mengalami di mana harus memilih, kita tetap memilih untuk berjalan sesuai dengan caranya Tuhan. Amin. Pertama, saya tidak akan melakukan segala sesuatu dengan cara duniawi. Apapun yang saya lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin the mind, pesan firman Tuhan yang kedua, ada di ayat yang keempat, 2 Korintus 10. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang kedua, tanamkan di otak kiri kita, tidak mengandalkan senjata duniawi. Oke. Mengandalkan senjata duniawi itu seperti apa sih? Yesaya 31 ayat 1 di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Apa kuda-kuda? Apa kereta-kereta? Apa pasukan berkuda dalam kehidupan kita? Apa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Uang? Kekayaan? Deposito? Harta benda yang kita miliki? Jabatan, pangkat? Bahkan kepintaran kita? Apakah kita mengandalkan semua itu? Firman Tuhan berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dengan kata lain, kita tidak bisa berharap kepada uang, kekayaan kita. Kita tidak bisa berharap kepada pangkat dan jabatan kita. Kita tidak bisa berharap kepada hikmat dunia atau kepintaran kita sendiri. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapa yang kita andalkan hidup kita? Orang kuat, orang pintar, atau diri kita sendiri? Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Di akhir tulah ke-10, Raja Mesir, Firaun itu memperbolehkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ini narasi yang ada di dalam Kejadian 14. Setelah pergi, Firaun bersama dengan pejabatnya menyesal. Loh, apa yang kita lakukan? Kok kita membiarkan
bangsa Israel keluar dari Mesir. Hilang dong budak-budak kita. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyiapkan kereta perang dan pasukannya. Ia berangkat dengan semua keretanya. Alkitab mencatat dan termasuk 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para perwiranya. Mereka mengejar bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir. Pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Apakah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir membawa senjata atau tidak? Dilepas membawa senjata atau tidak? Bawa atau tidak? Pada waktu meninggalkan Mesir, orang-orang Israel itu bersenjata. Seperti akan berperang. Orang Israel berpakaian perang ketika mereka meninggalkan Mesir. Saya mau bertanya. Mereka bersenjata seperti akan perang. Cucu saya itu sering bawa pedang-pedangan dan sepertinya dia akan berperang dengan jipanya. Bisa menangkap? Itu mau berperang sungguhan atau perang-perangan? Di dalam terjemahan TSI, seperti akan berperang. Orang Israel berpakaian perang. Apakah orang yang berpakaian perang itu sudah siap untuk berperang? Kalau kita lihat pawai, banyak orang-orang pakai kostum tentara, polisi, atau prajurit. Apakah mereka sudah betul-betul seorang prajurit? Oh enggak. Itu cuman atribut luarnya saja. Ketika keluar dari Mesir, saya mau bertanya, mental bangsa Israel itu adalah mental prajurit atau mental budak? Mereka masih mental budak. Atributnya prajurit, mentalnya budak. Makanya ketika bangsa Mesir, atau tentara Mesir itu mengejar mereka, kalau mereka itu adalah prajurit yang sejati, mentalnya prajurit, kelihatan ada yang mengejar, kira-kira bagaimana? Dihadapi. Tapi Alkitab mengatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka memiliki senjata, gak berani melawan karena mereka tahu bahwa mereka kalah. Mental mereka bukan mental seorang prajurit tetapi mental seorang budak. Tapi puji Tuhan, mereka memiliki seorang pemimpin yang tidak pernah mengandalkan senjata duniawi. Kemudian Musa menjawab, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Bangsa Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi. Kemudian dia berkata, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa bukan? Mereka tidak melawan dengan senjata. Kalau mereka melawan mereka pasti kalah karena mentalnya masih mental budak. Tetapi puji Tuhan mereka memiliki seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Sehingga peperangan kita sudah tahu, ya mereka menyeberangi Laut Merah. Setelah itu sudah lewat, tentara Mesir mengikuti mereka sampai di tengah-tengah. Musa mengacungkan tangannya dengan tongkatnya, maka apa yang terjadi? Air laut menutupi orang-orang itu dan semuanya mati tenggelam. Saya mau bertanya, pilihan kita yang mana? Menggunakan senjata duniawi atau kita mengandalkan Tuhan? Saya yakin setiap daripada kita, masukkan di otak kiri kita, tidak ada yang bisa diandalkan di atas bumi ini selain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Narasi 1 Samuel 17, kita tahu Daud
ketika menghadapi Goliat, dia melepaskan seluruh senjata, pakaian perang, senjata, karena memang kebesaran sih, yang dipakaikan oleh Daud. Tetapi akhirnya dia memenangkan peperangan itu atau tidak? Dia memenangkan. Kenapa? 1 Samuel 17 ayat 45, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Itu bicara tentang senjata duniawi. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oleh sebab itu saat pagi hari ini, poin yang kedua, disiplinkan pikiran kita dengan memasukkan kebenaran firman Tuhan ke otak kiri kita. Yaitu apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menggunakan senjata duniawi, yaitu mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri, dan saya akan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Itu poin yang kedua. Yang pertama apa? Saya tidak akan melakukan segala sesuatu dengan cara saya sendiri. Tetapi saya akan melakukan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan pernah menggunakan senjata duniawi. Mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri. Saya tetap akan mengandalkan Tuhan. Masukkan ke otak kiri kita. Nanti akan diseberangkan lewat prefrontal cortex. Dan Roh Kudus menolong kita. Dan hidup kita akan berubah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga. Disiplin the mind yang ketiga. Ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Siasat di dalam The Message Bible itu diterjemahkan warp filosofi, artinya filsafat yang melenceng, filsafat yang kosong. Kelihatannya saat itu ada banyak benteng, yaitu filsafat yang melenceng atau filsafat yang kosong menghadang kebenaran. Apalagi sekarang banyak sekali filsafat kosong yang menentang kebenaran. Makanya Paulus berkata di dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan di atas. Kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Yang di bawah, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi jangan sampai filsafat yang kosong itu menawan kita. Tetapi biarlah pikiran kita itu ditawan. Segala pikiran kita ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Supaya hidup kita itu benar-benar taat kepada Kristus. Selanjutnya di sana dikatakan apa? Pengenalan akan Allah. Yang Paulus maksudkan pengenalan akan Allah itu bukanlah pemahaman secara intelektual. Pengalaman di otak kiri saja. Tetapi pengenalan di sini itu adalah hal-hal yang yang pernah kita dengar, pernah kita pelajari, serta kita ketahui tentang Allah melalui, perhatikan baik-baik, pengalaman hidup kita. Banyak orang Kristen tetapi mereka tidak pernah berpengalaman dengan Tuhan, tidak pernah mengalami pengalaman pribadi secara pribadi dengan Tuhan, atau mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi pesan yang ketika firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah mengenal dan mengalami Allah secara pribadi. Amin. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan pakar pendidikan anak. Dia memberikan konseling kepada banyak orang tua tentang bagaimana cara membesarkan seorang anak. Bagaimana cara bisa membesarkan anak-anak mereka. Wanita ini sudah cukup banyak menulis buku-buku, sementara dia masih belum menikah. Belum menikah, banyak menulis buku, banyak mengadakan konseling. Berdasarkan latar pendidikannya,
dia merasa sangat ahli dalam memberikan konseling. Sampai akhirnya dia menikah dan punya anak. Apa yang terjadi? Dia mulai mendapatkan pengetahuan dari pengalamannya. Dan ia lebih banyak mendengar daripada merenung. Begitu juga dengan orang-orang yang mengerti tentang Tuhan berdasarkan intelektual para teologi. Cenderung akan banyak berbicara karena pengetahuannya. Tetapi ketika ia mengenal Allah karena mengalami Tuhan secara pribadi, saya yakin dia akan kembali kepada hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar yang bisa dilakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya secara ilmu pengetahuan saja. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita sebagai orang percaya, jangan hanya menjadi orang Kristen pengetahuan saja. Tetapi biarlah kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Masukkan kebenaran firman Tuhan ke otak kiri kita yang ketiga. Saya mengenal Allah bukan hanya secara intelektual saja. Tetapi melalui pengalaman hidup bersamanya. Amin. Saya tidak berikan contoh-contoh yang banyak. Tetapi dari depan, dari yang pertama saya sudah menjelaskan. Bahwa pikiran kita itu bisa dikontrol. Amin. Masukkan segala sesuatu yang baik. Masukkan firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menyeberangkan lewat prefrontal cortex kita, otak kanan kita. Sehingga di otak kanan kita, di sana tempatnya iman, pengharapan, dan kasih. Kita mengasihi itu bukan dengan otak kiri kita. Kita mengasihi Tuhan itu dengan otak kanan kita. Kita bisa berharap itu bukan dari otak kiri kita, tetapi dari otak kanan kita. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh otak kiri. Harus diseberangkan oleh Roh Kudus lewat prefrontal cortex itu menuju otak kanan. Pertanyaan saya, hati kita itu ada di mana? Hati kita ada di mana Bapak Ibu? Sering kita berkata, sakitnya di sini. Hati kita bukan di sini Bapak Ibu. Ketahuilah hati kita ada di sini. Yang bingung katakan amin. Sekali lagi, otak kita di mana? Bukan di sini. Bukan di liver. Hati kan liver. Bahasa Inggrisnya heart, jantung. Tetapi dimulai dari pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.